Saya, Pak Andi, Pak Agus Lansal, dan banyak guru-guru saya di sini semua. Saya ingin sewu mau berbagi sharing. Kapan hari itu saya dimintain teman-teman IBF Surabaya bahwa Mas ngisi ya terkait sama list formula. Apalagi ini aja Mas, cerita tentang perjalanannya Mas Diki, bagaimana mulai apa itu ketika jatuh kemudian bangkit sampai naik ke atas lagi itu seperti apa. Nah, ini saya akhirnya membuat cerita di sebuah slide ini. Jadi kenalkan, nama saya Diki Panani. Saya usahanya distributor air minum Santri, megang wilayah Surabaya. Dulu ini banyak wilayah, tapi diputuskan oleh pabrik saya hanya memegang Surabaya saja. Kemudian yang lain usaha solusi transportasi untuk mobil niaga. Ini B2B, yang tadi itu business to customer. Kalau yang sewa mobil ini yaitu B2B, bisnis pelanggan saya adalah bersangkutan. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu bisnis bahan kimia. Bahan kimia itu sudah sejak lama, sejak 2008 itu saya geluti. Jadi pesannya Pak Edi, banyak bisnis bagus di negeri kita, tetapi sangat sedikit bisnis yang bagus. Ini menurut saya sangat dalam sekali. Bapak Ibu pasti punya bisnis. Saya rasa itu pasti bagus, karena apa? Selama menghasilkan profit, menghasilkan cash, itu ada bagus. Tapi hanya sedikit bisnis yang bagus. Di IBF itu mengajari tentang bagaimana cara bermain menjadi pebisnis yang bagus. Disinilah makanya IBF itu fokusnya kepada orangnya, pengusaha. Mas. Jadi saya cerita, ada yang punya hutang di atas 1 M sekarang. Oh, Pak Heri, Pak Wadari, bangga ya kalau di IBF ya. Ya, saya dulu ikut komunitas adalah yang mengajari tentang hutang. Ikut, tapi bagus itu maksudnya itu mengajarkan tentang kita harus berani mengambil keputusan. Tapi waktu itu memang kalau di posisi sekarang itu adalah keputusan yang salah, tapi tidak apa-apa. Karena itu akhirnya saya nyemplung lebih dalam. Akhirnya ya terlilit hutang. Di tahun 2015 itu saya mengalami kebangkrutan. Jadi waktu di 2015 ini saya itu ada dua, yaitu yang bahan kimia sama sewa mobil pickup itu, khusus mobil niaga. Kenapa sih kok nggak mobil penumpang saja? Mobil penumpang itu resikonya lebih tinggi daripada mobil niaga. Mobil niaga itu setelah ikut bisnis mastery, saya ketemu niche marketnya, ketemu pasarnya. Wah, luar biasa pasarnya. Makanya saya garap di situ saja lah, nggak usah mobil-mobil penumpang yang resikonya lebih tinggi. Nah, di 2015 itu saya di bulan Januari tepatnya itu mengalami apa ya, nggak bisa bayar, kehabisan data, istilahnya kehabisan cash di sini. Istilahnya saya pernah nanya Pak Evi, definisi bangkrut itu apa sih Pak? Jadi yes, Anda nggak bisa, Anda nggak punya uang terus pinjam kemana-mana, itu nggak dapat pinjaman, itulah bangkrut. Jadi di Januari itu saya juga mengajukan ke bank-bank sana sini, ya kita diajari bagaimana menggoreng rekening. Ada yang pengalaman menggoreng rekening? Tidak, terus apa lagi? Saya yakin ini banyak teman-teman yang pintar lah menggoreng rekening ini. Saya sampai rekening itu buahnya, ya saya goreng-goreng dulu lah itu. Sampai gosong, akhirnya memang kehabisan uang. Jadi saya nggak menyadari tentang prinsip-prinsip. Jadi di Januari saya menghitung kenapa sih bangkrut, baru saya berani. Selama sebelumnya itu saya nggak berani. Berapa cicilan saya sebulan? Ada yang berani dulu? Sudah berani? Jadi ketika saya bangkrut baru menyadari saya sama istri, waduh nggak bisa bayar angsuran ini, nggak bisa bayar angsuran ini. Kemudian kami berdua menghitung, coba sih ya kami introspeksi. Istri itu marah-marah. Abi dari dulu apa itu sudah dibilangin jangan pakai hutang pinjam bank yang riba. Ya.
sudah dibilangin tapi ya biasa lah, seorang suami laki-laki itu kan kadang biasanya punya ego ya, oh bisa. Nah, akhirnya di situ akhirnya kami intervensi, oh iya ya, ini ada yang salah dengan kita. Kemudian ya diskusi, oke lah, iya saya minta maaf. Kemudian mana istri saya, mana sih? Yang berdiri dong. Ya ini istri saya, kelihatan wajahnya. Ikut tanda tangan. Betul. Jadi kartunya itu wis nggak dibaca, pokoknya tanda tangan cair gitu aja. Pernah itu sampai kartu kredit datang itu pernah saya cium ya, wah uang cash ini ya, itunya. Astagfirullah, ternyata saya menyadari wah ini sebuah kesalahan. Jadi kami menulis itu, saya menghitung profitnya usaha saya semuanya itu kurang lebihnya cuma 7 juta. Sementara angsurannya berapa? 35 juta. Ini cuman angsuran, belum biaya hidup kami gitu. Berapa kira-kira ini? Waduh, jadi kalau di total hutangnya itu ya kurang lebih 2,5. Ini pokok bawang sih Pak. Tadi Pak Andi 10 M aja TK. Ini pokok bawang, jadi lebih kecil lagi. Jadi ya kurang lebih ya 2,5. Angsurannya 35 juta per bulan. Sementara usaha saya cuman profitnya nggak sampai segitu, 7 juta. Jadi sebelumnya itu saya mengalami sebenarnya apa itu tanda-tanda sakit ya. Biasanya tanda-tanda sakit itu entah panas, terus kemudian batuk-batuk. Ini kami nggak menyadari, tutup mata, sehingga akhirnya langsung drop, langsung UGD. Makanya saya menghitung 7 juta 35 jauh sekali. Akhirnya gimana solusinya? Saya memikirkan, wah ini harus apa itu dihitung-hitung lagi. Jadi kalau misalnya semua aset yang saya jual di waktu itu saya hitung kemudian saya jual itu PO 0. Saya mikir sama istri, kita dulu usaha itu tanpa modal 0 juga. Kalau ini misalnya dijual semua 0 lagi, bagaimana ini? Ya wis anulah, dicoba aja lah. Coba kemudian ya beberapanya mulai dijual. Terus kayak misalnya rumah itu macetnya sampai 3 bulan sampai dia. Kemudian mobil itu kayak mobil pickup itu dulu masih model itu juga 2 sampai 3 bulan. Akhirnya dapat apa itu sampai sekarang kalau mau hutang kredit itu nggak disetujui karena dulu pernah masalah. Itu sebuah sebuah solusi biar saya hutang lagi di sini itu. Jadi di sini aset itu saya hitung sama dengan liability saya. Jadi kewajiban saya. Kemudian kalau misalnya ini dia 0, next mas. Kemudian di 2015 di September itu saya mengikuti HTBDS. Dia seperti ini, seperti bapak ibu ini sekarang yang ajukan. How to be debt free. Ini cuman sepenggal, setengah hari. Saya mengikuti 2 hari ya di IKD kalau nggak salah, di Ahmad Yani sekitar sini. Saya banyak sekali materinya dari musik. Oh iya. Ya itu. Jadi saya banyak sekali mendapat wawasan baru di sini. Apapun yang disampaikan di materi How to be free itu apa yang saya alami. Ini adalah solusi saya How to be free. Dari situ saya menjalankan ini prinsip-prinsipnya. Ada 9 materi itu saya menjalankan. Tadi disampaikan Pak Andi bagaimana karakternya kaya, terus cara bermain dan lain. Ini saya terapkan semuanya. Saya nggak mikir pokoknya nggak mikir cicilan dan lain-lain. Tapi saya mau menjalankan prinsip-prinsip ini dulu. Sambil di situ kan diajarin bagaimana menghadapi resiko-resiko yang lain, ketemu dengan debt collector dan lain-lain, itu diajari juga. Next. Ini soal cara mengatur keuangan. Lanjut mas. Nah ini rahasianya, rahasia kekayaan. Kita sudah mempelajari ada 3. Yang pertama adalah ini bagaimana cara membangun kekayaan. Kita harus sadar membangun kekayaan kita. Kalau nggak sadar kita sebagian besar akan membangun kemiskinan. Jadi kita harus membangun kekayaan.
Rumusnya seperti ini, tingkatkan income, terus savingnya ditingkatkan, investment ditingkatkan, simplicity ya. Tetap kalaupun ada apa, ya tadi disampaikan biasanya pegawai biasanya besok itu mau gaji 13, wah ini sudah ancang-ancang mau beli apa ya, gaji kelebihannya buat beli TV, buat beli apa, tapi tetap dengan sederhana. Mungkin uangnya gaji 13 seharusnya bisa dipakai di setting dulu. Kalau misalnya dia menemukan peluang bagus tadi, peluang itu slow motion bagi orang-orang investor itu pasti pelan sekali, ada peluang, ambil untuk meningkatkan income. Itu terserahnya. Ini jalan pertama adalah membangun kekayaan. Yang kedua adalah perilaku kita keseharian. Bagaimana perilaku kita? Apakah kita fokusnya membangun aset, memperbanyak aset, atau kepada liability, kewajiban tadi. Yang tadi middle class, yang orang-orang yang memikirkan lifestyle-nya, itu biasanya dia larinya income, larinya terus kemudian ke liability, kewajiban-kewajiban baru. Dia update mobil, update HP di sini, kemudian akhirnya tumbuhnya kepada expand, ke biaya. Itu yang middle class. Bahkan kalau misalnya yang mental miskin, itu ya income-nya habis untuk biaya-biaya. Tapi kita di sini belajar tentang perilaku kaya. Bagaimana perilaku kaya seperti ini larinya. Income untuk aset, aset untuk income. Sudah nggak usah lari-lari kemana-mana. Biaya sedikit lah. Tadi hidup sederhana, kemudian ada kenaikan yaitu saving, itu terus perilaku kita keseharian. Yang ketiga, bagaimana cara mengatur uang kita. Dari sini, insya Allah dari 3 yang kita lakukan prinsip-prinsip ini, kita insya Allah akan berkaya. Amin. Baik, next. Nah ini kalimat terakhir. Semua orang pasti ingin kaya, namun hanya sedikit yang benar-benar berkomitmen untuk membangun kekayaan. Itu banyak yang orang-orang ingin kaya, tapi dia sesungguhnya enggak berkomitmen. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih buat Bapak sedikit dan tadi dong.